Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar hakikat, pengertian, klasifikasi, dan juga prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar mengenai prinsip demokrasi, terutama demokrasi di Indonesia dan juga periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai, silakan siapkan terlebih dahulu modul, alat tulis, dan juga buku pelajaran kalian, dicatat dan juga digarisbawahi sesuatu yang menurut kalian penting. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, marilah kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip demokrasi di Indonesia dan juga periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Setelah kemarin kita sudah berbicara secara umum, hari ini kita spesifikkan demokrasi khusus yang ada di negara kita. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya ketika Indonesia merdeka, Indonesia sudah memutuskan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Tepatnya sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah paham demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangatlah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena digali dari tata nilai sosial dan kebudayaan kita sendiri, yaitu yang pertama, kalau kalian bisa dilihat di sebelah kiri gambar kalian, ada tata nilai. Di situ adalah musyawarah mufakat yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dan di sebelah kanan kalian juga merupakan ciri khas dari bangsa kita, yaitu gotong royong. Dan apabila musyawarah serta gotong royong kita definisikan dalam sistem pemerintahan, maka akan muncul sistem demokrasi Pancasila. Oleh karena itulah mengapa di Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila sebagai peletak pilar demokrasi di negara ini. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian dari totalitas yang terikat erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Bahkan menurut Noto Negoro menyatakan bahwasanya demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pengertian dari demokrasi Pancasila. Kemudian Ahmad Sanusi mengutarakan ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ke-10 pilar itu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya adalah aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan lewat naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Maksudnya adalah kekuasaan negara harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan juga kepentingan hukum. Yang kelima,
Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maksudnya adalah demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pembagian dan juga pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan juga sistem perimbangan. Berikutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut. Berikutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksudnya apa pengadilan yang merdeka? Maksudnya adalah menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Berikutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah juga sudah diterapkan di Indonesia. Maksudnya adalah dijalankan dengan prinsip otonomi di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan juga kabupaten atau kota. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran. Maksudnya apa demokrasi dengan kemakmuran? Maksudnya adalah membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksudnya adalah menggariskan keadilan sosial di antar berbagai kelompok, golongan, dan juga masyarakat. Artinya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok atau juga kepentingan individu. Itu pengertian dari 10 prinsip demokrasi Pancasila. Apabila nanti ada yang belum jelas, saya kirimkan fotonya untuk 10 prinsip demokrasi Pancasila ini untuk pegangan bagi kalian. Demokrasi Pancasila apabila dibandingkan dengan demokrasi di negara lain mengandung beberapa kelebihan. Kelebihannya yaitu demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Di antaranya di situ terdapat 7 nilai moral yang bersumber pada Pancasila. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu sudah diterapkan di Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan juga orang lain. Memang di Indonesia semuanya itu bebas, tapi bebasnya bebas yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi golongan-golongan tertentu saja. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Itu sudah menjadi ciri khas dari bangsa kita. Yang berikutnya, mengutamakan persatuan nasional dan juga kekeluargaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kita masuk ke periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu sih periodisasi, singkatnya atau gampangnya saya jelaskan, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa dalam urutan waktu. Misalkan di dalam demokrasi Pancasila itu terdapat periodisasi, nanti ada demokrasi masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi, dan masa sekarang. Itu namanya adalah periodisasi. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Untuk yang periodisasi seperti Orde Lama, Orde Baru, dan lain-lain, nanti kita akan bahas setelah pelaksanaan ulangan tengah semester. Ya, sejak kapan sih Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila? Ya, betul. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwasannya dari awal kita merdeka, kita sudah menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Apakah secara normatif Indonesia sudah memenuhi kriteria negara demokrasi? Ya, sudah. Kapan itu terjadi? Tepatnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2.
Lah Pak, apakah pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen itu tidak demokratis? Sebetulnya demokratis, namun demokratisnya itu masih sebagian. Karena apa? Karena rakyat itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan demokrasi, contohnya dalam pemilihan umum. Kita analisis dari pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen. Bunyinya kira-kira kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di sini rakyat kurang mendapatkan haknya untuk berdemokrasi. Kemudian di amandemen, bunyinya jadi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini yang secara normatif menyebabkan Indonesia sudah memenuhi sebagai negara yang demokratis. Untuk mengetahui suatu negara menganut sistem demokrasi, perlu melihat indikator yang dikemukakan oleh Afan Gawar, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas. Dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, istilah akuntabilitas dapat diartikan adalah suatu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah kegiatan demokratis. Ya, dan itu wajib untuk dipublikasikan kepada rakyat agar masyarakat umum itu tahu. Yang kedua adalah rotasi kekuasaan. Kalau kita lihat di Indonesia sudah banyak sekali, kira-kira 7 kali pergantian rotasi kekuasaan. Mulai dari kekuasaannya Pak Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke sekarang Joko Widodo. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Ketika kalian masuk ke partai politik zaman sekarang itu sangatlah mudah. Asalkan kalian mau, asalkan kalian mampu, dan asalkan kalian loyalitas kepada partai politik tersebut, maka kalian dapat masuk ke dalam sistem partai politik. Dan yang berikutnya adalah pemilihan umum, di mana pemilihan umum di Indonesia sudah ada dan sudah dilaksanakan sejak lama. Lah ini tugas kalian. Tugas kalian silakan cari sejarah pertama kali pemilu itu ada di Indonesia. Ya, ditulis di buku tulis, nanti dikirimkan ke forum Google Classroom masing-masing. Cari sejarah pertama kali pemilu itu ada di Indonesia. Itu tugas dari kalian. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar, yaitu hak-hak asasi manusia. Untuk hak-hak dasar bisa dilihat di situ, dan semuanya itu sudah dipenuhi dan sudah dilaksanakan oleh negara. Ya, itu pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Silakan nanti tugasnya bisa dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing kelas. Dan juga untuk pertemuan minggu depan kita sudah pelaksanaan penilaian tengah semester. Dan ingat, dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan jujur. Jujur itu lebih baik daripada kalian harus mencontek atau menggunakan pekerjaan milik orang lain. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, tetap jaga kesehatan, gunakan masker ketika kalian keluar rumah, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.